Perkenalkan, nama saya Dede Sintano, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan formal, non formal, dan informal. Yang pertama di sini ada definisi pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan pokok setiap individu. Oleh karena begitu pentingnya pendidikan, pemerintah mewajibkan pendidikan setidaknya selama 9 tahun dan diserahkan lebih dari itu. Sekilas kita bisa membedakan bagaimana cara bersikap dan cara berpikir antara mereka yang berpendidikan dan yang tidak menyelesaikan pendidikannya, tidak tuntas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengertian pendidikan dan jenis-jenis pendidikan. Secara umum yang dimaksudkan dengan pendidikan adalah mengikuti kegiatan proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Adapun definisi lain dari pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sistematis agar manusia bisa mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya dengan lebih maksimal lagi. Manusia menempuh pendidikan berharap agar memiliki kecerdasan yang luar biasa dan juga mendapat keterampilan yang nantinya berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi masyarakat di sekitar. Setelah melihat pengertian dari pendidikan tadi, ada 3 jalur pendidikan, yaitu yang pertama ada pendidikan formal, kedua informal, dan yang ketiga ada non formal. Ketiga jenis pendidikan ini saling berhubungan dan langkah baiknya bila kita bisa melewati 3 jalur pendidikan tersebut agar bisa mendapatkan hasil maksimal. Adapun pengertian dari pendidikan tersebut adalah yang pertama pendidikan formal. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah pada umumnya. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan ini adalah yang paling umum dan sering ditempuh di Indonesia karena sifatnya yang formal dan lulusannya diakui secara nasional maupun internasional. Yang kedua ada pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan. Pendidikan formal paling banyak terdapat pada usia dini adalah misalkan seperti TPA atau sekolah minggu. Selain itu ada juga berbagai kursus, diantaranya adalah kursus musik, bimbel, dan sebagainya. Yang ketiga ada pendidikan informal. Jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan ini bisa kita temui lewat homeschooling atau juga lewat pusat kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa alasan pemerintah untuk menggagas pendidikan informal ini. Yang pertama ada pendidikan dimulai dari keluarga. Yang kedua, informal diundangkan karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Yang ketiga adalah schooling, pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal. Yang keempat, anak harus dididik sejak dini. Adapun jenis pendidikan lainnya seperti misalkan yang pertama ada pendidikan kedinasan, lalu pendidikan keagamaan, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan khusus. Lalu yang terakhir adalah pendidikan layanan khusus. Yang pertama pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan pelaksanaan tugas kedinasan bagi PNS atau CPNS. Yang kedua ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat pemeluk agama tertentu seperti seminari, pesantren, pasraman, dan sebagainya, dengan tujuan mempersiapkan peserta didik yang memahami dan mengamalkan ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketiga ada pendidikan jarak jauh.
Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dengan layanan yang sesuai standar nasional pendidikan, dengan tujuan memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau reguler. Yang keempat, ada pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, sosial, emosional, dan mental, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik dengan kondisi kekhususan tertentu, menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individual. Yang terakhir di sini ada pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, lalu masyarakat adat terpencil, atau daerah yang mengalami bencana alam atau sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi. Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan bagi peserta didik dengan kendala jarak, lokasi, serta kendala situasi sosial lainnya. Hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.